Jangan mengandalkan nasabmu, jangan mengandalkan bapakmu dan mbahmu. Nah di Indonesia ini kita mengalami kemunafikan yang komplit. Kabeh ngaku mbela rakyat, kabeh ngaku apik, kabeh macak ganteng, macak alim, macak merakyat, macak demokratis kabeh, kan gitu. Jadi gejala kemunafikan sangat tinggi di Indonesia, mulane kowe kudu waskita, kudu wicaksana, kudu tajam pikiranmu untuk melihat manusia. Cari bahagia, jangan cari uang. Kalau kamu bahagia mengerjakan sesuatu, terus kamu kerjakan dengan tekun, disiplin, gemi, titi, nguka uri-uri tenan, uang akan datang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Widodo dari Temuireng, Tegal Gede, Karanganyar. Pertanyaannya menyikapi pemilu kada, apakah ketika sekelompok orang atau seseorang dikasih uang atau bantuan dari salah satu calon pemimpin, harus memilih calon tersebut biarpun tidak cocok? Itu pertanyaannya. Menurut Cak Nun, apakah termasuk ingkar janji ketika dikasih uang dan tidak memilihnya? Nami kula mutakin Pak, ya kula maca gedang. Menawi kula mben kula sampun nate mirengaken pengaosane Cak Nun wonten Pendopo Agung Mojokerto ingkang judulipun Bawana Sekar. Dos pundi supados dakwahipun para ulama, para ustad wonten Kabupaten Karanganyar nika kados dakwahipun Wali Songo ingkang tanpa meninggalkan budaya toleransine dugi sepaten tasih langgeng. Ados wontenipun arsitek Sunan Kalijaga ini wonten masjid agung wonten sebelah timur tenggara wonten klenteng. Toleransine kala mben sampun menawi monggo warga Karanganyar tansah ngugemi nindakaken ajarane Wali Songo. Indonesia tetap jaya yen ijek ning gotong royong kalih kerukunan. Yen Pak Muhammad Hatta ijek ning perbedaan Bhinneka Tunggal Ika menawi ngendikaken Pak Soekarno ngaten menawi mugi-mugi kangge pilkada wonten Karanganyar menika beda mboten napa-napa. Sing penting Karanganyar tetap rukun, sayujung mboten wonten grejekan. Matur nuwun, Mbah Nun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, Pak Dandim dan Bapak yang lain, semua pertanyaannya itu berasal dari hati mulia. Hati yang sangat baik, hati yang sangat penuh cinta kepada rakyat dan masa depan. Jadi terjawab atau tidak itu kan juga 90% urusan Allah sebenarnya. Tapi pokoknya jenengan duwe arti kaya ngono wis apik banget dan itu marake Indonesia selamat. Karanganyar selamat isi ono Mas Mutakin iki. Ketoke kaya gali ning pikirane ustad. Selfie kali panjenengan. Oke. Oke, mangkit. Tenang mohon, monggo berikutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Cak Nun. Nama saya Muhammad Jadi Joko Setio. Yang insya Allah saya mau bertanya berkaitan dengan dinamika yang ada baik di Karanganyar, di Solo Raya, Jawa Tengah, atau mungkin yang jelas di Indonesia sering kita lihat dan kita dengar bersama-sama, yaitu dinamika masalah pelaksanaan ibadah haji. Karena untuk haji, saya pikir hampir semua umat muslim pasti ingin haji. Padahal sekarang yang punya duit aja antrinya sudah 20 tahunan mungkin. Apalagi yang belum mampu untuk hal seperti itu. Terus yang kedua, untuk haji tidak kesampaian ikut umroh. Ternyata banyak sekali yang dikatakan oleh Cak Nun tadi, banyak penipu, banyak bajingan dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan untuk ibadah sholat Isra itu apakah juga bisa berkaitan membantu dengan yang namanya keinginan umat untuk bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Itu teknisnya bagaimana, terutama Nun Sewu, karena yang pernah saya dengar itu tidak meninggalkan masjid mulai sholat tahiyatul masjid sampai setelah subuh sampai waktunya Isra. Itu apakah sholat Isra juga bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu atau jamaah putri, maksud saya oleh
orang-orang putri yang tidak sholat di masjid. Karena untuk sholat ibu-ibu banyak di rumah. Demikian Cak Nun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga, saya dari Jumapolo yang kebetulan sudah 3 tahun merantau ke Jakarta. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Cak Nun, di awal tadi Cak Nun sempat bilang bahwa untuk dari pemuda agar bisa untuk mencari tahu bagaimana background dari diri kita sebelumnya atau orang tua kita. Nah, sementara kalau untuk masalah di Indonesia adalah kita kesulitan untuk mencari tahunya itu lewat mana. Sementara untuk seandainya kita di Google juga udah nggak ada, di perpustakaan juga kurang mendukung. Nah, itu caranya bagaimana biar kita bisa tahu dan kita bisa membangun diri kita sejalan dengan apa yang dulu orang tua kita kerjakan atau seperti apa. Dikarenakan yang saya rasakan sendiri, pekerjaan saya sekarang kayak bukan jadi diri saya. Lalu dan apabila kita udah terjebak di hal-hal seperti itu, caranya buat kita bisa menikmati itu dan menjalani itu seperti apa, itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, sekarang umur saya 24 tahun dan sudah dipaksakan untuk menikah. Sementara untuk dari segi finansial itu belum siap. Nah, kalau untuk seperti itu, hal apa yang bisa menguatkan saya agar saya berani untuk mengambil keputusan itu, kapan menikah dan kenapa saya harus menikah. Dan mungkin juga ke Mas Imam ya yang baru saja menikah. Saya juga pengen tanya juga ke Mas Imam, maksudnya setelah sekian lama hal apa yang membuat Mas Imam berani menikah? Itu saja Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang terakhir ya supaya pikirannya alurnya muter ya. Nek kue takon imam ya paling ya kesuwen le ngampet. Tapi saya kira itu alat untuk mencapai tujuan pernikahan, tapi tujuan pernikahan bukanlah seks kan gitu. Seks itu adalah mesinnya untuk regenerasi. Dan salah satu alat untuk mensyukuri betapa dahsyatnya kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang imam sangat terlambat untuk merasakannya. Saya kira ada salah paham, saya tidak meminta Anda untuk melacak nasab Anda. Artinya bapakmu, mbahmu, buyutmu, canggahmu, dekudek, jaran apa? Gantung siwur, tebok bosok, sak piturute ya. Maksud saya bukan itu. Di sini ada jadi hidup itu selalu ada perjodohan. Jadi kadang-kadang perjodohan itu menciptakan harmoni, kadang-kadang menciptakan konflik. Nah, Anda manusia harus mampu memproses pengelolaan antara dilema itu. Misalnya gini, kowe seneng mangan ning kudu terbatas mangane, mergo kesehatan, mergo segala macam. Itu kan sebenarnya dilema. Jadi senengmu kudu kok batesi, ojo semene wae ojo nganti semono gitu. Kowe jane pengen rabi, nek wis rabi kowe pengen meneh karepe 10 ya gelem. Ning kowe tetep membatasi siji wae, misalnya gitu ya. Itu hidup itu seperti itu. Nah, nasab juga sebenarnya sangat penting, tapi kayak saya justru menyembunyikan nasab saya. Karena dilemanya begini, saya ingin memberi contoh kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya. Jangan mengandalkan nasabmu, jangan mengandalkan bapakmu dan mbahmu. Meskipun kamu harus mengenali sebisa mungkin. Jadi ada pepatah, laisal fata mayyakulu kana abi, innal fata mayyakulu ha anada. Sing jenenge satriya dudu sing umuk bapakku ngene, mbahku ki biyen ngene, ora ngono kuwi. Sing jenenge satriya itu sing ini dadaku, ki lho aku. Itu untuk progresivitas seorang pemuda. Tetapi kalau kamu mengenal nasabmu juga ada baiknya karena ginekologinya ada di situ. Misalnya saya mengenal nasab saya, tapi saya tidak akan mengemukakan kepada Anda. Yang saya kemukakan kepada Anda adalah kowe ojo ngenteni aku golek kursi. Sebab saka mbah-mbahku biyen kita menghindari kursi, menghindari kekuasaan, menghindari kekayaan, menghindari macam-macam.
Jadi aku iki zaman mbah-mbahku biyen uripe kuwi ming ngemong wong akeh, ngancani wong akeh, nyediake panggonan terus masang kiai ning kono daerah dadi kiai. Ngerti ora? Jombang itu dulu di daerah Tebuireng sampai Tunggorono itu tempat bandit-bandit. Terus kita taklukkan bandit itu, terus kita siapkan tanahnya untuk bikin pesantren. Kita sendiri tidak menjadi kiai. Ya, itu satu jenis fungsi dalam kehidupan. Nah, ada orang nyun sewu yang terlalu mengandalkan nasab dan masyarakat juga tertipu oleh nasab. Dalam arti ini, ana wong sing lahir procot wis Gus. Urung buktekke apa-apa wis langsung Gus, akhirnya wis gampang wis pokoke nang ndi duwe kursi wis duwe pesawat. Nek kaya aku ndelikke, emoh aku. Aku nek arep berfungsi ya mergo aku berfungsi. Ora mergo mburiku ana Bung Karno gambare, ana gambare Mbah Hasyim, ana gambare Gus Dur, ora. Saya tidak akan memamerkan siapa saya. Yang saya tunjukkan kepada Anda adalah kasih sayang dan perilaku saya kepada Anda, manfaat saya kepada Anda. Sayanya tidak penting, mbahku tidak penting. Jadi saya tadi tidak menyuruh Anda untuk mencari nasab. Anda tidak tahu mbah Anda sebenarnya, kalau tahu alhamdulillah, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Yang penting Anda tahu diri Anda. Nah sekarang ini orang harus giling meneh awakmu, sebab kita ini sekarang kalau cari kerja tujuannya untuk dapat uang. Kan begitu. Akhirnya cocok ora cocok, sing penting kowe entuk duit kan ngono. Kuwi padha wae karo ben entuk duit dadi macan terus mangan wedhus. Ben entuk duit kowe dadi wedhus njur mangan suket. Padahal kowe iki cocoke mangan wedhus apa mangan suket. Nah, kamu harus menemukan dirimu siapa. Yang kamu suka itu apa, yang kamu bisa itu apa. Itu kerjakan sampai kamu ahli betul dalam pekerjaanmu itu, sehingga kamu akan dicari orang pada suatu hari. Jadi saran saya kepada generasi muda adalah 10 tahun lagi tak kandani, Indonesia akan menjadi bagian dari pusat perekonomian dunia. Amerika akan turun menjadi kelas 2, Eropa turun kelas 2, Amerika Latin kelas 3, Afrika kelas 3, tapi Asia Pasifik akan menjadi negara ekonomi utama di dunia. Kita menjadi negara dunia ke-1 neng dudu wekmu. Nek kowe tetep kaya ngene iki terus, meng uripe meng golek duit, tidak mengasah keahlianmu dan keterampilanmu, kamu hanya akan jadi cleaning service, satpam, tukang ojek, pelayan, babu. Kamu sekarang harus siap jadi bos. Kamu siap menjadi ahli, kamu siap menjadi orang yang paling terampil di bidangmu. Sak Karanganyar kowe sing paling pinter kuwi, maka kamu akan diperlukan di masa yang akan datang. Itu maksud saya. Nah, temukan. Kalau sekarang sudah terlanjur Anda bekerja sesuatu yang Anda tidak sukai, ya dibagi 2 waktunya. Pelan-pelan ini tetap kamu kerjakan, tapi yang hobimu, yang kamu seneng, yang kamu bisa dibangun. 10 tahun lagi kamu bisa pindah. Gitu loh. Jadi ojo ndolek penggawean untuk uang. Uang itu akan datang dengan sendirinya kalau kamu itu ahli terhadap suatu hal. Jadi temukan keahlianmu itu apa, gitu ya Dik ya. Nah, soal rabi, kudune iki rasa takon. Iki lumayan iki ana bocah kok rabi, ngopo to dadak rabi, apik banget lho kowe. Ini bagus itu. Itu punya pertanyaan seperti itu berarti dia itu bukan orang yang libido seksual, bukan orang yang geragas apa jenenge kuwi? Nek cara wedhus brancah ya. Nek cara kene apa kuwi? Brajak ya. Brajak, brancah, nek Jombang brancah. Ini ternyata seorang lelaki yang lembut. Lelaki yang akan mengenakkan perempuan. Ya, tidak akan menyiksa perempuan gitu. Minta disiksa oleh perempuan mungkin malah. Nah, jadi alasan untuk nikah saya tidak ikut-ikut ya, itu naluriah dan itu qada-qadarnya manusia. Pada suatu hari kamu akan menemukan sendiri insya Allah. Gitu ya. Sekali lagi yang soal nasab tadi penting juga, tapi yang lebih penting adalah engkau mengetahui siapa dirimu, apa keahlianmu, apa yang kamu suka. Cari bahagia, jangan cari uang.
Kalau kamu bahagia mengerjakan sesuatu, terus kamu kerjakan dengan tekun, disiplin, gemi, titi, uri-uri tenan, uang akan datang dengan sendirinya. Saya tidak pernah cari uang selama hidup. Tapi aku sinau tenan, apa sing kudu tak sinau nih. Akhirnya segala bidang nang aku gitu loh. Jadi aku ora perlu duwe profesionalitas apa-apa, dan saya tidak punya profesi. Apa profesiku? Ustadz, ora. Ustadz kok profesi? Profesi ustadz itu kemuliaan hidup, bukan pekerjaan. Kok ustadz kok profesi? Iki sok-sok wartawan kuwi sing marake ngono. Saiki MH pindah profesi jadi pemusik. Ndasmu aku ora iso musik e. Aku iki ngejak Kiai Kanjeng mergo wong ki ya butuh unen-unen sing penak, mosok meng cangkem tok kan gitu. Ya toh? Maka kita bikin musik. Tidak berarti saya bisa musik. Dan Kiai Kanjeng ini menjadi maestro musik. Setiap orang ini maestro. Bukan karena mereka itu ahli musik, tapi karena mereka tekun, setia, dan benar-benar melayani masyarakat. Orang pemusik di dunia metu keri-keri toh. Kiai Kanjeng kan keri-keri toh. Kowe bali Kiai Kanjeng isih muni kok. Kuwi kan pemusik pekok toh kuwi. Nek pemusik bintang kan metu sek lagi penontonnya metu. Kan gitu kalau bintang, ini bukan bintang. Iki kalau tadi malam disebut abd dan abdiyah. Ada 3 fenomena. Rasulullah ditanya sama Allah, ya Muhammad, kamu mau nggak saya jadikan raja? Kalau kamu mau jadi raja, nabi yang raja disebut mulkan nabiyah. Nabi tapi rojo kayak Kanjeng Sulaiman karo Daud itu mulkan nabiyah. Nek dek gelem Allah sudah menyiapkan harta benda, gunung emas di antara Mekah dan Madinah, tambang-tambang minyak segala macam, air zam-zam yang tidak ada batasnya. Yang air zam-zam itu masih 312 miliar tahun baru akan habis. Nek ora percaya ditenono dhewe engko. Uripa nganti 312 miliar tahun, ya. Itu kekayaan yang luar biasa. Pariwisata yang paling dicemburi oleh Cina dan konglomerat adalah Mekah. Jadi mereka itu kagum sama Nabi Muhammad mergo kait pusat pariwisata dunia orang nganggo iklan. Orang nganggo biaya advertisement, orang nganggo pengumuman. Teko terus ora leren wong mubeng terus ora tau leren. Jadi Cina bingung kok iso ya. Oke niki mengiklanke Bali wae angel banget. Iki Mekah ra diiklanke teko terus gitu. Nah, itu mereka kagum. Jadi mereka itu pengagum Nabi Muhammad dalam soal pengumpulan turis-turis itu. Gitu. Oke adik ya, jelas ya. Oke. Berikutnya masih suami yang pertama, pimpinan yang ingkar janji. Takon aku apa kowe wis ngerti ning arep nyilih cangkemku. Ayo nek pemimpin ingkar janji wis cetha to Mas. Kan kalau Allah Rasulullah mengatakan ayatul munafikina salatun ya toh? Tanda-tanda munafik itu 3. 1 wa idza haddatsa kadzdzaba. Kalau ngomong ngapusi. Wa idza tumina khona. Kalau dikasih amanat atau dipercaya dia berkhianat. Wa idza tumina khona wis. Sing ketiga kuwi ya. Wa idza hadatsa kadzdzaba. Nek ngomong ngapusi. Wa idza wa'ada akhlafa. Nek janji ingkar. Kuwi berarti munafik. Munafik kuwi lebih bahaya timbangane kafir. Jadi tak jaluk timbangane kuwi dadi munafik, dadi wong kafir wae. Loh, kafir iki contohnya ngene Pak Kapolres. Ada perempuan cantik, terus ada laki-laki ganteng. Dia bilang cinta terus dikawini, setelah dikawini ternyata ditinggal kemana-mana tidak dihidupi. Itu kan berarti dia tidak benar-benar mengawini. Kalau kita punya anak cewek, pilih dirabi cah lanang ganteng ning bar kuwi ora diurusi, apa pilih ora dirabi? Pilih ndi? Pilih ora dirabi, apa pilih dirabi ning disia-sia? Nek ngerabi nyiyo-nyiyo kuwi jenenge munafik. Nek ora ngerabi kuwi jenenge kafir ngono lho. Iki ibarate. Milih sing ndi? Ora dirabi apa dirabi ning disia-sia? Piye? Pilih ngerabi. Iki bocah ket mau
Ki rambutmu ki rada kengenen ya ta. Dadi utekmu melu miring ngene. Lho, sik iki sing tenan, kowe milih duwe anak wedok sok-sok. Anak wedok iki dirabi wong ning dikampungi ora diuripi ditinggal-tinggal, kuwi pilihan pertama. Pilihan kedua ora dilamar ora dirabi. Loh, piye ta? Kok pilih pertama? Loh, pilihan pertama adalah dirabi ning dikhianati, ngono wis. Pilihan kedua ora dirabi. Milih ndi? Kok rasa mikir to ya iki? Pilih ndi, Mas? Kedua. Mending ora dirabi sisan, bangane dirabi ning di. Nah, saiki nek kowe dadi Gusti Allah, kowe milih ndi ana menungso ngakune Islam ning kelakuane maling bajingan, apa kafir sisan? Milih ndi Gusti Allah kira-kira? Gusti Allah rugi ana kafir? Ora, Gusti Allah ora rugi. Jadi luwih apik wong kafir timbangane wong munafik. Satu orang munafik itu susahnya melebihi 100 orang kafir. Nek wong kafir iki cetha iki kafir, iki ijo-ijo, abang-abang. Nek wong munafik ketoke abang bol kuning. Ketoke menungso bol wedhus. Iki wedhus, tak arani wedhus bol kirek. Coba piye? Nek munafik ngono kuwi. Nah di Indonesia ini kita mengalami kemunafikan yang komplit. Kabeh ngaku mbela rakyat, kabeh ngaku wis ngaku apik, kabeh macak ganteng, macak alim, macak merakyat, macak demokratis kabeh kan gitu. Jadi gejala kemunafikan sangat tinggi di Indonesia, mulane kowe kudu waskita, kudu wicaksana, kudu tajam pikiranmu untuk melihat manusia. Jelas ya? Gitu ya, Dik ya. Jadi aku rasa menilai kuwi jenenge wong munafik. Timbangane munafik mending kafir, ning nek timbangane kafir mending ora kafir kan gitu ya. Oke, berikutnya Mas Islami. Bagaimana cara menjadikan dakwah di Karanganyar ini seperti dakwahnya Wali Songo? Ya, asal pemikirannya Bapak sinten lho asmane? Oh, Rika, sampean. ya. Oh, Mas Mustaqin ya. Mas. Kalau masih ada orang Mas Mustaqin, kalau kita mempelajari ilmu sosial ya. Biasanya kan ono iki santri ketok kupluke, ketok sarunge ngono kae ya. Iki nek didelok wonge kan iki kan abangan preman wis ora iso mbayangke dhek sembayang lek ora iso to ya. Lho ndak, maksud saya kalau melihat penampilannya angel mbayangke wong alim. Makanya kamu jangan tertipu oleh penampilan, jangan tertipu oleh serban, oleh peci, oleh jaket, jangan tertipu. Ada yang lebih parah dari dia, kita punya jamaah di Bali namanya Weldo. Weldo kuwi katokan tok terus wesi krincing, kene tato, wis pokoke nang ndi karo wesi. Wis kowe nek ketemu dhek wis ora mudeng ki ana wong kaya ngono kene disunduk-sunduk. Kuwi iso urip kaya ngono kuwi, le turu piye, le adus piye, le keramas piye bingung aku. Tapi dia orang baik. Dan saya tanya di panggung, Weldo, saya kagum sama kamu. Kowe kapan-kapan ndolek Weldo ya. Ning Google Weldo Bali ngono ya. Kowe nek ndelok pakaiane dhek iki ora mudeng kowe. Kok ana wong kerasan kaya ngono. Nek katokan lak gampang garinya. Lah iki nek iki disondok-sondok ora angel banget iki. Keramas piye ra ngerti arane. Dan saya bilang saya kagum sama Anda. Saya tidak bisa menemukan ada orang dalam sejarah dunia dari dulu sampai kapanpun yang berani melakukan kayak Anda. Megawati rawani kaya kowe. Bung Karno rawani, SBY rawani. Mungkin nabi-nabi juga tidak akan berani melakukan seperti Weldo itu. Kowe kok wani urip kaya ngono kuwi. Numpak pesawat ra iso to, Mas? Tenan bledos detektore kuwi. Latak, klincing ngono kae. Terus saya tanya, kenapa kamu seperti ini Weldo? Saya dulu jamaah Masjid Al-Falah Surabaya. Tapi saya selalu direndah-rendahkan, saya selalu disalah-salahkan, saya selalu tidak ditampung, pikiran saya yang agak berbeda selalu dikafir-kafirkan. Akhirnya saya tak sisanke kaya ngene iki. Tapi jangan lupa, saya menjadi orang seperti ini supaya orang itu saya uji. Pasti tidak ada orang yang berani membayangkan bahwa saya ini orang baik.
Tidak ada orang yang berani ngarani bahwa aku ini sembahyang. Gitu loh. Supaya semua orang suudzon sama saya, dia bilang. Ben wae wong manusa senengane suudzon sisan tak kei. Gitu. Itu maksudnya dia. Gitu loh Mas. Jadi kembali ke pertanyaan ketiga. Enggak yang ini ke Mas ya. Nggih. Ini saya cuma mengatakan aku iki tenang ning Indonesia iki aku ora panik Mas. Isih akeh wong kaya Mas Mutakin iki akeh. Sekarang banyak orang berpikiran sempit secara hukum alam Pak. Bisa enggak makhluk hidup bertahan lama dalam kesempitan? Kerasan ora. Kowe ngingu iwak ning baskom banyune ming semene iki. Iwak iso urip ora? Saiki lak akeh wong cethek, cekak, ciut, ya ora? Iso bertahan lama urip ngono kuwi. Aja kuwatir kuwi engko ora kerasan dhewe dhek mesti-metu dhewe. Ngene salah, ngene bid'ah, ngono kafir, ngono syirik. Aja kuwatir sesuk dhek ora kerasan dhewe. Bingung dhewe, guyu dhewe akhire dhek. Gitu loh, tenang baik. Dan kali Anda hiduplah dalam keluasannya Allah, hiduplah di dalam kedalamannya Allah ya, supaya Anda hidup dengan tenang, hidup dengan nafas yang segar. Orang-orang yang hidup dalam kesempitan, kependekan itu cekak gue mau, sama di dalam kedangkalan, dia tidak akan bertahan lama. Nggak usah kamu apa-apakan, biarin aja, nanti akan keluar sendiri, ikan itu nggak akan kerasan di situ. Nah, sepanjang masih ada orang kayak sampean, lho nek wong kaya ngene iki pikirannya apik banget, berarti apa meneh sing nganggo kupluk-kupluk iki? Lha itu Mas. Berarti orang macam sampean masih banyak dan saya itu tidak membuat saya tidak cemas pada Indonesia. Sak karepe kono. Sak karepe Jakarta arep ngopo? Ning daerah-daerah kabupaten saya menemukan masa depan Indonesia cerah karena saya menemukan anak-anak muda generasi kakaknya maupun adiknya yang pikirannya sangat positif, yang sangat menghargai Wali Songo, yang berpikir benar untuk masa depannya. Jadi tepuk tangan untuk Mas Mutakin. Carane piye? Lu angger dilakoni ketemu carane Mas. Aja njur kaya cah pekok dikon rabi karo bapake takon, "Pak, pripun to rabi niku?" Wis pokoke nek malam pertama bojomu danono. Terus pripun? Ayo digoleki, dilebokke. Terus nek pun mlebu pripun? Wis ngene wae jare bapak tak kentongi. Tong mlebu. Tong metu. Tong mlebu. Tong metu. Entah, mosok rabi dadak takon kaya ngono. Suwe-suwe bapake sing dikomando, pertama kan bapake sing komando, tong mlebu. Tong metu. Suwe-suwe sing jero, Pak sing cepet, Pak sing cepet. Tong. Anyar ya. Lumayan ini ilham dari Mas Mutakin ini. Nyenengke nek ana duwe bapak iso muruki anake kaya ngono kuwi. Ora apa ya aja nesu ya. Aja nesu ya urip ning donya pisan iki ya ana ngono-ngonone sithik-sithik ning aja ning masjid ngene iki ya. Iki lak dudu ora masjid to. Nek ning masjid ora mungkin aku ngene. Nek ning masjid aku akan penuh dengan kekhusyukan dan Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ono nek masjid iki lak ora. Imamal gendo wal qora wal boneks. Nah, berikutnya Mas Islami, aku seneng Bapak yang guyu ya. Minta Al-Fatihah dulu tadi. Oh ya. Leluhur. Ini salah satu yang coba saiki ning desa-desa iki ana merti desa, ana bersih desa, ana apa meneh? Ruwat desa, itu kan secara nasional tidak dipahami dan juga tidak dilakukan. Kan kudune ruwat negara toh Pak, kudune bersih negara. Kan seharusnya perjalanan sejarah itu kan desa mawa cara, negara mawa tata. Negara ora iso mawa tata nek kowe ora berangkat saka desa mawa cara. Nah saiki negara ora tata. Mergo ora sinau dan orang ngergani desa mawa cara. Nah, makanya saya senang dengan usulan untuk mengal-Fatihah itu, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita ini ngerti kalau secara kolektif kita harus tahu. Saya bahkan membayangkan gini loh,
Mbok Kabupaten Karanganyar itu Pemdanya entah lewat dinas apa itu memastikan sejarahnya, leluhurnya, cikal bakalnya siapa, terus nggawe petilasan di kantor kabupaten. Petilasan ora perlu makame. Petilasan itu boleh di mana saja. Petilasan itu pokoknya tempat di mana kita mengingat mbah kita, gitu loh. Nah, di kabupaten boleh misalnya dikai apa lah, dikai tondopo ini mbah siapa, mbah siapa, bukan patung. Artinya bukan kita memberhalakan, enggak, ngeleng-ngeleng mbahmu ki sapa. Gitu loh. Lek fotone ra ono, ya toh, ya sudah petilasan, makanya disebut petilasan. Kalau sampean melihat makam Sunan Kalijogo, itu yang makam hanya satu, yang lainnya petilasan. Sama dengan Diponegoro itu ada di Makassar, ada di Jogja, ada di Manado, ada. Yang makam itu satu, yang lainnya adalah petilasan. Nah, petilasan itu boleh 1000. Setiap orang boleh mengenang Kanjeng Nabi. Boleh mengenang mbah-mbah dan siapapun. Dan itu akan menunjukkan betapa pemerintah Karanganyar itu menghormati, menghargai dan nguri-uri, ngeruat mbah-mbahe. Dan itu akan berpengaruh sangat positif kepada rakyatnya insya Allah. Mbuh piye carane bisa dicari bentuknya. Oke, kita mengal-fatihai dan nanti di puncaknya kita akan mensolawati dengan solawat nariyah untuk para sesepuh dan leluhur. Sinten mawon? Ki Ageng Karang, Raden Mas Sahid, ning senes Kanjeng Sunan nggih. Nggih. Mangkunegara 1, nggih. Coba ini, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang sekali dan lah iya, ya makanya ojo dumeh ning dunia iki ketok Ini saya ya sudah beres Karanganyar insya Allah karena tetap ada kesadaran kok isi ono pancere Mas ya, gitu ya. Oke. Ila hadiniya as-solihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 amin. Beliau rawuh semuanya dan insyaallah meskipun tidak langsung tampil atau menampakkan wajah dan sosoknya, tapi beliau menyaksikan dan bergembira insya Allah malam hari ini. Oke, berikutnya Mas Islami kita singkat. Iya, pertanyaan ketiga sudah terjawab juga, masalah ngopeni sejarah dan cikal bakal tadi. Kemudian yang keempat masalah haji. Nah ini mohon tanya kepada para ahli fikih ya, jangan kepada saya. Ya. Aku nek prasaku Mas, tapi ki prasaku itu syariat ya. Janjane kuwi ana cerita ngene Mas. Jadi Islam itu jangan gini Mas. Piye carane ya? Kowe iso ngalor. Kowe mlaku ngalor ki iso tekan lor ora? Iki aku nganggo sanepan ya. Bisa enggak kau sampai ke utara? Lor iki ndi saiki? Kamu ke utara, bisa enggak sampai ke utara? Paling sampai ke Solo, paling sampai ke Gerobokan, paling sampai ke Bluro, gitu kan? Tapi tekan lor iso ora? Karena lor itu arah, dia bukan benda. Pahala itu juga bukan benda. Jadi sebenarnya sampeyan ini anti 20 tahun. Mungkin orang nganti tekan 20 tahun wis kependet. Kalau menurut saya itu Allah sudah menghargainya sebagai naik haji. Lah terus nek ora piye? Wong wis niat kok. Sing salah kan dudu jenengan, wong wis niat kok, wis tekan. Bahkan ada cerita sufi yang saya sebut utara tadi, Cakrawala namanya. Pada suatu hari malaikat ki pas musim haji ki ra ono blas. Ning Mekah ki. Ning Madinah ya ora ono. Lho kok ora ono malaikat iki piye? Akhirnya seorang mursyid goleki Mas Jibril jenengan wonten pundi? Kok mboten rawuh ten Mekah. Akhirnya dituwoleki sampai ke suatu dusun di pelosok di Jazirah Arab, tapi di pelosok jauh dari Mekah.
malaikat ngumpul di sebuah rumah. Ternyata wong kuwi wis arep lunga kaji, sing omahe malaikat nglumpuk kuwi. Pas arep berangkat, tanggane omahe kobong. Langsung duwite iki dikeke tanggane dienggo bangun omah meneh. Dan malaikat mengagumi itu, kudune dek lunga kaji gelem berkorban nang tanggane kuwi. Dan itu dinilai sebagai bukan hanya sama dengan orang berpahala haji, mungkin lebih tinggi dari itu. Dan orang yang ke Mekah belum tentu lebih tinggi derajatnya. Wis soal pahala iki sing penting ati jenengan tenanan nang Gusti Allah. Wis kuwi sing penting tenanan wis. Apa meneh wis bayar, apa meneh duitmu dienggo infrastruktur coba. Apa meneh bungane ra diitung. Mbuh kuwi sapa sing ngepek bungane duit semono triliun kuwi. Dan ora ana sing gugat. Ya tak kandhani ya kowe Jokowi karo pemerintahan ning pusat kaya. Tak kandhani le ya kowe ya. Aku saiki kowe dititipi iki kupluk dikeke Cak Nun. Terus iki kupluke kok gawa. Mergo kowe Jumatan kok gawe sik njur ilang. Terus kowe tuku kupluk ning pasar, kok keke aku. Padha ora karo kupluke iki. Dadi amanat itu jangan dibelok-belokkan kemana-mana. Iki niate nggo lunga kaji ora nggo jalan raya, nggo jalan tol, ora nggo bayar utang. Iki niate nggo kaji. Aja wani-wani ngrubah kuwi mesti kualat kowe, mesti. Dan aku wedi ndelok kualate engko banget iki engko. Wedi aku. Aja nek meng duit warung isih lumayan lah iki duwite wong lunga kaji. Sing urung karuan lunga kaji, ya ta? Dinggo sing ora-ora, dinggo sing bukan untuk niat haji kuwi masyaallah kuwi aja nek prasaku aja dibatalkan lah. Ngono iso dadi menteri terbaik sedunia. Berarti dunyane iki ya dunya kala sebo niku wae. Gitu ya wis ora apa-apa wis ora. Ning aja ngersula ngono-ngono kuwi. Wong dudu tanggung jawabmu. Setiap orang akan mengalami ngunduh woeng pakarti. Oke, gitu ya Mas ya. Wis sampean pokoknya atine tenan wis. Nek perlu anjane ora iso dibalekke duwite ya wis bungane wis ben-ben kono. Gitu loh. Kan dibungakan toh, Pak. Kan nek wis entuk bunga kan terus orang ngomong riba. Ngomong riba lek sing entuk bunga duduk dheke. Nek wong liya entuk bunga lagi diribake, nek dheke sing entuk ora diribake ngono to, Pak. Wong Indonesia niku. Nggih mboten. Wong Indonesia niku nek dheke sing badi halal, nek wong liyane sing badi haram. Ngoten niku Indonesia. Oke, berikutnya Mas Islami. Ya, ini masalah ibadah sholat Isra tadi. Ya, saya kira lakukan saja. Kalau saya itu Mas, ibadah ya ibadah. Pahala berapapun jumlahnya dikasih atau tidak itu kan bukan urusan kita. Urusan kita itu ikhlas kepada Allah. Mulanya kita beriman kepada Allah. Ning ora usah digagas dikai piro. Saya tidak pernah kok. Saya kan wong urip niku lak dilema to, Pak. Nek kowe njaluk nang Gusti Allahumma oke banget terus Gusti Allah ngomong, "Kowe iki kurang apa to tak gawe sembarang kok isih njaluk kok ngeragas men kowe," gitu ya. Ning begitu kita ndak minta Gusti Allah ya maido meneh. Ndengaren kowe ora njaluk. Kok sombong kowe? Kan udhuni astajib lakum kok ora njaluk. Nah, kita hidup di antara itu. Tepatnya bagaimana? Kuwi dirasake, Mas. Gitu. Kalau saya daripada dilematis di tengah-tengah dua hal tadi, mending aku ikhlas wae. Aku dipiloro wong aku ikhlas. Aku dipateni wong wis beberapa kali, Mas. Divonis saya tinggal 3,5 bulan usia saya di Rumah Sakit Sarjito pernah tahun 2002. Dan saya merasa lega karena ketika saya masih sakit pun saya sudah mencintai dan memaafkan orang yang nyandet saya. Jadi saya tidak sedikit pun dendam kepada dia. Dan aku ya ora mikir kuwi apik apa ora, pokoke aku enak iki nek ngapura nek sayang wong ngono tok. Gitu lho Pak ya. Jadi sudah sampean ikhlas saja. Begitu ikhlas Allah tidak ngitung. Nek sampean ngitung-ngitung iki padha ora pahalane. Gue Gusti Allah, ya wis nek kowe ngitung aku yang ngitung.
Nek jenengan orang hitung Gusti Allah ora pitungan dikei bleng gitu. Ya Mas ya. Gitu ya. Gitu. Ada kalimat begini. Allah tuhasibni wala uhasibtum. Le kowe rasa ngitung-ngitung aku supaya aku rasa ngitung kowe. Kowe rasa ngitung aku ngkei pira ya pahalane ya rasa kok hitung. Supaya aku orang ngitung iki dosane sepira ya gitu. Allah mengatakan melalui Rasulullah, hendaklah hamba-hambaku tidak usah menghitung-hitung pahalaku, kedermawananku, kemurahanku, supaya aku tidak usah juga menghitung-hitung dosanya. Itulah Mas ya. Oke, masih ada? Oke, alhamdulillah. Nggih, napa? Wonten karangan wonten petilasan zaman Demak Bintoro Masjid Tiban kundangipun wonten Kaliboto. Wonten niku Yang Abdullah Fatah. Menawi wonten Klaten wonten niku wonten wisata ziarah. Menawi kula nyun sewu nyun ngapunten menawi dinas terkait kados Derpa Kerja nika dipun ekspos wonten wisata ziarah ngoten. Terus pundi kula nyun ngapunten. Nggih, diusulkan ke kantor kabupaten supaya ditransfer diteruskan ke dinas pariwisata kira-kira gitu ya. Anek kula lak mboten gadah wewenang kali kuwasa lan hak nggih. Mungkin nek kula kepanggih kula bisikane. Nggih. Mas masih ada? Ada, Pak. Tapi jangan Pak. Terakhir betul ya. Setelah itu kita sholawat naria terus kita berdoa bersama. Ini yang tadi mungkin salah penangkapan gitu. Maksud saya pertanyaannya bukan pemimpin yang ingkar janji. Tetapi pertanyaannya apakah kita sebagai seseorang atau sekelompok orang misalkan wayah pemilu dikasih uang, nyawa kayak duit, kowe milih aku, itu kalau kita lakukan otomatis kita nggak ingkar janji. Tapi kalau kita nggak melakukan, aku dikei duit sama calon A dan kemudian saya nyoblos calon B, apakah itu ingkar janji? Itu yang jadi pertanyaan. Karena selama ini dan mudah-mudahan tahun ini nggak ada, kalaupun ada hanya di Karang Taruna saya Tembuiran Tegal Gede. Jadi dikasih bantuan kemudian suruh nyoblos ini. Selama ini kan begitu, mudah-mudahan sekarang tidak ada. Matur nuwun, Pak. Ya, kebaikan juga tidak bisa lahir dari kesalahan sebenarnya, Mas. Kalau wong kuwi segala rangkaiannya itu sudah tidak benar. Jadi ketika sampean melakukan tidak benar terhadap ketidakbenaran, itu harus dihitung lagi secara fikih. Itu kan fikih belum sampai ke situ sebenarnya, Mas. Misalnya gini, Mas. Sampean ke masjid pakai sepeda motor colongan. Sah orang sembayangnya. Menurut fikih sekarang sah. Nyolongi salah, ning sembayangnya tetap sah. Itu. Menurut saya sebenarnya harus dikembangkan fikih itu. Jadi nek saiki lak ana nasihat terus diterima wae duwite engko milih sak karepmu gitu kan. Itu berarti kan situasinya darurat. Darurat. Jadi ini bukan demokrasi. Ini dagang sapi. Ini belantik sapi yang namanya pilkada itu aslinya gitu ya. Jadi ya wes kowe sak karepmu bismillah ya. Nek kowe wani ora nrimo luwih apik. Neng nek tidak menerima uang itu lantas kamu terancam, ya terima saja. Kecuali kue berani mengatasi ancaman itu. Lah kue sepiro sektimu, kudu diukur. Nek kira-kira urung sekti banget untuk menerima akibatnya, ya ora apa-apa. Itu namanya darurat. Yo nek kue wis sekti kok tolak ora? Mboten. Nah, kue Pak neng eman. Engko kowe wis kadung nolak, mboten aku tidak mau disogok. Begitu Dek bayar utang, aduh kok ora gelem to ya mau. Gitu ya Dek ya. Dah yang penting Anda menemukan niatmu yang baik. Begitu syubhat iki ana apike ana eleke langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya uang yang mungkin agak tidak halal itu oleh Allah dikendalikan menjadi sesuatu yang baik. Ini ya Dik ya, sepurane.